tujuannya untuk mengedukasi kamu biar pintar, untuk mengedukasi kamu bahwasanya kamu biar paham tentang kekristenan. Oke, saya kan bukan orang bodoh ya Pak, mau diedukasi sama orang yang kapabilitasnya ada. Oke, Bapak mengedukasi saya, Bapak kuliah pernah di mana? Kuliah teologi Pak? Kalau kan Islam itu nih, Pak. kamu kayak pertanyaan apa ya? Ya nggak mungkin dong pengadilan saya. jadinya. Nanti Ya iyalah. kuliah. Pak, dengar ya, maaf ya Pak. Kak, saya ini Gimana bukan ini? orang bodoh. Kamu- Kalau orang Kristen diajarin sama orang bodoh mungkin mau. Kalau saya kamu- nggak mau. Dengar ya, dengar. Saya ini bukan orang bodoh, mau diajarin sama orang bodoh. Kalau saya adalah orang yang sudah belajar kuliah, mengambil kaprodi khusus komunikasi penyiar Islam selama 4 tahun. Makanya saya bergelar sarjana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah, channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Pondok pesantren itu institusi pembelajaran, di situ sudah banyak orang, dan di masjid itu bandingannya gereja. Masalahnya kalian yang ke gereja cuma 1 kali seminggu itu korban pelecehan seksual anak-anaknya ribuan orang, sementara kami yang tiap hari ke masjid, tiap hari dalam 1 hari itu 5 kali sehari pergi ke masjid, itu minim pelecehan seksual di masjid. Tapi kalau di gereja baru kalian cuma kali seminggu aja ke gereja, jubur anak kalian udah bengkak-bengkak. Dan korbannya ratusan ribu orang. Inilah bukti tidak bisa ulama-ulama Islam atau ustadz-ustadz yang mengaku ustadz di Islam itu bisa mengalahkan jumlah pencabulan anak-anak di gereja di sepanjang sejarah peradaban. Nggak bisa, tetap kalian juaranya. Karena kalian punya roh di dalam diri kalian yang berkuasa atas diri kalian ya. Jadi, dan kalian nggak salah ketika kalian para pendeta itu mencoboli anak kecil, ya nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam dirinya ya. Jadi nggak bisa disalahkan tuh, ada Tuhan di dalam dirinya sendiri gitu. Seperti itu ya. Jangan naikin dulu Pak Angon, jangan naikin dulu. Saya baru buka, saya mau bernarasi, saya mau bikin kajian dulu. Kalau ada yang naik tuh terganggu kajian saya di awal yang saya harus maksimalkan di awal, itu terganggu. Nanti setelah kajian dibuka, setelah selesai kajian materi tersampaikan, baru nanti yang mau naik nanti dulu. Jangan naikin dulu. Lagi pula yang akun yang Pak Angon naikkan itu tidak produktif diskusinya, bukan orang yang mau bertanya, hanya orang yang mau menghujat. Jadi saya tidak butuh itu. Saya butuh di sini produktif. Room saya mau saya tingkatkan value-nya. Saya mau room saya ini value-nya tuh naik, bukan sama seperti room-room lama ya, yang biasa. Saya mau tuh materi itu tersampaikan gitu. Kita tuh di sini kajian, bukan tempat mempertontonkan kebodohan. Saya tidak tertarik ya. Saya tidak tertarik. Sudah muak dengan maksudnya
Orang Islam tuh udah tahu kebodohannya mereka, kejahilan mereka, jadi nggak perlu lagi dipertontonkan berulang gitu. Saya maunya kajian, saya mau kondusif kajian yang terarah gitu, terstruktur dan terarah. Biar teman-teman di bawah juga dapat materi kajian ini secara menyeluruh. Nanti setelah sesi kedua, sesi setelah saya paparkan materi, sesi kedua baru mereka naik untuk bertanya gitu. Dan saya juga belum siap selesaikan thumbnail saya, jadi masih banyak kerjaan. Oke, kita mau kajian teman-teman ya. Pertama kita kajian tentang Islam dan Kristen dulu. Kita bahas dulu sedikit kenapa kita harus berdiskusi, dan kita juga harus sampaikan alasan-alasan lainnya secara akademis tentunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Uni Rifa. Saya mengambil khusus prodi komunikasi penyiar Islam. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengedukasi publik, mengajak orang berpikir, merenung dan jujur terhadap diri sendiri. Sebagai seorang muslimah, saya punya hak jawab, saya punya hak menampar balik, saya punya hak untuk mengkomparasi, bahkan saya punya hak untuk menelanjangi agama lain yang mencoba untuk mengganggu agama saya dalam perang argumentasi. Dan itu dalam dialektika sebenarnya sah-sah saja, asal kita dianjurkan untuk menggunakan diksi-diksi yang tepat. Masalahnya sulit untuk kita menggunakan diksi yang enak didengar atau nyaman di kuping kita, karena kalau kita bicara tentang kekristenan, justru diksi-diksi yang vulgar itu ada dalam kitab mereka. Nah, saya sebelum membahas terkait tentang materi kita, yaitu materi ketuhanan, ini materi fundamental kita ya. Saya mau ngebahas dulu tentang pernyataan dari saudara-saudara kita Kristen. Ya, yang pertama tentang pencabulan di pondok pesantren. Kita akan membahas teman-teman. Pertama, saya tuh tidak tertarik membahas orang, karena yang namanya manusia itu ya, agama itu mempengaruhi perilaku, tetapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Maksudnya adalah kalau orang beragama itu banyak yang perilakunya buruk, bisa jadi agamanya memang buruk. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 ya semua agama begitu. Semua agama punya orang-orang jahat di dalamnya, karena ada orang yang mengaku beragama tapi tidak mengikuti ajaran agama. Nah, ada saudara kita Kristen mengatakan 50 korban pencabulan santri. Lalu mereka mengangkat ini seolah-olah mengatakan bahwa Islam salah gara-gara ada ustadz yang dipanggil ustadz mencabuli santri. Dan mereka lagi-lagi lupa bahwa ini sama saja menelanjangi agama mereka. Karena secara statistik dan data, bahkan secara sampai detik ini masih terjadi pencabulan yang paling banyak itu tidak dilakukan di masjid tetapi dilakukan di gereja, dan korbannya tidak bisa kita hitung lagi karena yang terdokumentasi aja sampai ratusan ribu. Nah, kalau kita bicara tentang pencabulan di pondok pesantren, itu tidak bisa disamakan dengan rumah ibadah, karena pondok pesantren ada tempat belajar, dan bahkan kita tahu bagaimana rumah pembelajaran kalau dikelola Katolik sejarahnya itu sangatlah kejam. Bukan hanya pencabulan tapi juga pembunuhan massal juga terjadi, seperti yang ditemukan di Irlandia, 769 bayi ditemukan di septic tank. Jadi bukan cuma pencabulan ya. Begitu juga ketika ditemukan jenazah anak-anak suku Indian di sebuah asrama tempat yang dikelola oleh gereja Katolik di daerah Kanada. Dan itu terjadi. Artinya kalau kita bicara terkait tentang perilaku manusia, justru yang paling banyak melakukan perbuatan dan merusak dunia ini adalah orang-orang mengaku Kristen. Tapi kita sebagai Islam itu harus adil. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan di dunia ini paling banyak agamanya Kristen. Kita nggak bisa langsung sebagai warga negara Indonesia nih kita terhalang untuk bilang Kristen agama biadab. Ya, jadi karena kita adalah Islam, bukan hanya karena kita Islam ya, karena kita adalah rakyat Indonesia, kita tidak boleh mengatakan Kristen agama biadab, walaupun Kristen adalah agama warisan dari penjajah yang datang ke Indonesia, itu harus diakui. Tapi kita nggak boleh sama dengan orang-orang Kristen yang kalau mereka berargumen selalu generalisir, mereka menuduh agama kita, mereka menuduh Nabi Muhammad tanpa bisa menunjukkan bukti. Mereka adalah orang-orang yang terbelakang dalam ranah filsafat, karena memang mereka adalah orang-orang yang sulit untuk memahami
memahami secara etimologi satu bahasa. Terbukti mereka bukan semua ya, tapi yang ada di TikTok, yang seliweran di TikTok. Sebagian besar dari mereka itu sulit membedakan mana Tuhan mana manusia. Sampai detik ini masih berdebat terkait tentang siapa Yesus, Tuhan atau manusia. Bahkan bukan hanya di kita, di kalangan mereka sendiri pun masih berdebat. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus adil ya. Kita nggak boleh bilang Kristen itu biadab, nggak boleh, karena itu mengeneralisir namanya. Tapi kita harus akui memang agama Kristen adalah agama yang dibawa oleh penjajah dengan kebiadabannya di Indonesia. Nah, jadi kita nggak bisa bilang nih rakyat Indonesia yang agamanya Kristen ini orang-orang biadab, nggak bisa, karena ada juga yang baik-baiknya. Walaupun mereka baik itu bukan karena agamanya, ya belum tentu mereka itu baik karena agamanya. Bisa jadi karena mereka baik itu karena memang mereka ingin terlihat baik saja. Karena kalau kita bicara tentang kebaikan, perspektif kebaikan dalam agama Islam dengan perspektif kebaikan dalam agama Kristen itu sangat jauh berbeda. Contoh, di dalam agama Kristen itu baik apabila tidak melawan para penjahat. Contoh, kalau misalkannya si Prima, ada salah satu netizen saya bernama Prima, misalkannya diperkakas sama seorang penjahat, maka Prima dalam agamanya nggak boleh melawan, maka itu baik menurut mereka. Tapi kalau di agama kita itu zolim. Jadi berbeda ya. Menurut orang Kristen, kalau melawan penjahat, melawan penjajah, melawan koruptor, menghukum mereka, itu adalah sebuah kejahatan. Tapi dalam Islam itu sebuah keadilan. Nah, jadi memang kita nggak bisa samakan parameter kebaikan di agama Kristen dan agama Islam. Maka kita diskusi lintas agama ini harus sesuai dengan kontekstual percakapan kita, ya. Dan terbukti ya, kalau saya bisa buktikan ya, tidak ada satupun orang Kristen yang berani membantah saya bahwa orang Kristen itu dilarang melawan penjahat. Bahkan mereka tidak berani naik ke tempat ini untuk membuktikan itu. Sementara saya membuka ruang untuk mereka. Saya tidak naikkan orang Islam dulu ya. Saya mau fokus kepada non Muslim dulu. Biarkan saya dengan non Muslim dulu. Saya tidak naikkan orang Islam dulu. Mohon maaf kepada orang Islam yang minta naik. Saya tidak naikin. Saya mau bersama dengan anak-anak Tuhan dulu, anak-anak Yesus dulu. Biarkan mereka membuktikan apakah omongan saya ini salah atau benar ya. Kalau yang Muslim saya turunkan ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan antara Islam dan Kristen itu terlihat daripada sistem agamanya. Sistem agama di Kristen itu agama kasih kepada para penjahat, tapi disuruh membenci kepada keluarga. Dalilnya ada. Walaupun mereka terkadang mutar-mutar memahaminya, kita nggak bicara doktrin gereja, tapi kita bicara tentang kontekstual di dalam Bible mereka. Nah, kesalahan mereka yang paling fatal adalah nggak pernah jujur terkait agama mereka. Contoh, ketika kita bertanya tentang agama mereka, Bang, kamu diajarin benci nggak? Oh enggak, kita nggak diajarin benci. Bang, Lukas 14:26 gimana? Gimana tuh bunyinya? Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikutku. Lalu mereka menjelaskan pernyataan Yesus seenak udelnya. Lalu mereka bilang begini, itu artinya bukan membenci tapi meninggalkan. Aneh, padahal itu dari kata Yunani yang artinya membenci. Nah, inilah teman-teman kita yang Kristen. Kita nggak boleh teman-teman paksakan pandangan kita kepada mereka, tapi kita boleh ngajak mereka diskusi dengan cara baik dan benar. Oke, sekarang kita bertemu dengan orang Kristen. Di sini ada namanya Kristus Tuhan. Perkenalkan nama dan agama dan tujuan nekokomal saya. Silahkan. Ya, ini saya memperkenalkan bahwasanya Perkenalkan nama, agama dan tujuan naik ke sini. apakah nama itu penting bagi Anda? Penting, karena gimana mau bicara kalau orangnya nggak jelas. Di sini Rum yang berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana kami mendapatkan penjelasan dari Anda kalau Anda sendiri nggak jelas? Kalau saya panggil Anda Nama Kristus, saya James tanya, Bond. kalau saya panggil Anda Kristus, boleh? Hai Kristus, boleh? Saya panggil Anda Kristus karena Nama saya James Bond. Gitu, sulit banget kan? Apa sulitnya gitu menyebutkan nama sendiri? Oke, agama Anda apa? Jangan saya yang ditanya dulu. Nama saya Rita. Saya sudah dengar namanya James Bond. James, saya tanya Nama lagi. saya James Bond. James Bond. Teman-teman Kristen, kalau telinganya ada masalah berobat dulu dong. Bener, bisa dengerin omongan saya nggak? Loh, kan saya memperkenalkan nama James Bond. Sudah 3 kali Anda bilang itu saya bukan orang budek. Saya tahu, udah 3 kali Anda bilang, 4 kali malahan iya. Oke, James Bond. Sekarang pertanyaannya ada 3. Gimana mau diskusi, Pak? Kognitif Anda aja nggak mampu menangkap pertanyaan saya yang 3 tadi. Pertama kan nama, kedua agama, ketiga tujuan. Silakan. Agamanya apa? Sulit Agamanya berat Kristen. masalahnya. Tujuan Tujuannya Bapak ngapain ke sini?
Bapak tujuannya ke sini ngapain, Pak? Tujuannya untuk mengedukasi kamu biar pintar, Oke. untuk mengedukasi kamu bahwasanya kamu biar paham tentang kekristenan. Oke, saya kan bukan orang bodoh ya Pak, mau diedukasi sama orang yang kapabilitasnya ada. Oke, Bapak mengedukasi saya, Bapak kuliah pernah di mana? Kuliah teologi, Pak. Kalau kan Islam itu nih, Pak. kamu kayak pertanyaan apa ya? Ya nggak mungkin dong pengadilan saya. jadinya. Nanti Ya iyalah. kuliah. Pak, dengar ya, maaf ya Pak. Kak, saya ini Gimana bukan ini? orang bodoh. Kamu- Kalau orang Kristen diajarin sama orang bodoh mungkin mau. Semua Kalau saya kamu nggak ini- mau. Dengar ya, dengar. Saya ini bukan orang bodoh, mau diajarin sama orang bodoh. Kalau saya adalah orang yang sudah belajar kuliah, mengambil kaprodi khusus komunikasi penyiar Islam selama 4 tahun. Makanya saya bergelar sarjana sosial. Tiba-tiba saya mau diajarin sama orang Kristen yang takutnya nggak pernah sekolah. Masa ini sama kayak dokter diajarin sama dukun beranak, atau seorang pengusaha mau diajarin sama orang yang nggak pernah jualan. Itu kan namanya kebodohan, Pak. Kalau Bapak mau mengedukasi saya, ya tergantung saya nih. Saya mau nggak berguru ke Bapak. Kalau Bapak pendeta saya mau, kalau Bapak akademisi saya mau. Pertanyaannya, Bapak mau memberikan ilmu pengetahuan ke saya, ilmunya dari mana? Dari kampus mana Bapak pelajari, Pak? Silakan. Silakan, Pak. Pernah belajar di kampus mana? Inilah kelakuan saudara kita ya. Kenapa mereka ini sesat lagi menyesatkan? Bagi mereka itu nggak penting pendidikan. Yang penting aku Kristen punya roh Tuhan dalam dirinya, lalu bicara seenaknya, menganggap yang mereka bicarakan itu benar. Termasuk kayak gini, ngaku Kristen udah bisa ngajarin orang tanpa menunjukkan kapabilitasnya. Maaf ya, kalau itu bisa dilakukan di gereja ya Pak. Anda boleh membodoh-bodohi orang, tapi bukan di room saya. Boleh Anda lakukan itu di gereja. Bagi kami, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat penting dan sangat diwajibkan dalam agama Islam. Maka cara memvalidasi seseorang itu pernah menuntut ilmu, kita tanya di mana. Kamu terlalu banyak ngomong, Pak. Kamu Oh iya bertanya dong. tadi masalah tentang Iya, kau pernah kuliah di mana agama, ngajarin aku? Kau tujuan. pernah kuliah di mana ngajarin aku? Kau pernah kuliah di mana? Sekarang ku kasih tahu tujuanku. Nih, sekarang Ini ya, kalau tujuanku goblok jangan untuk ajak-ajak ya Pak. mengedukasi Saya nggak mau kamu, diajak Bapak. goblok sama kalian ya, maaf. Maaf ya, saya nggak mau diajak goblok sama orang Kristen. Maaf banget. Di sini tempat orang Kristen awam itu mendapat pengetahuan dari saya. Bukan malah saya yang berilmu terkait tentang kristologi diajarin Kristen awam. Goblok dong saya. Goblok dong, masa saya udah capek belajar 7 tahun tiba-tiba diajarin sama orang Kristen yang nggak pernah baca Bible-nya? Najis dong, jangan dong ya, nggak boleh ya. Itu namanya saya membodohi diri sendiri. Kalau saya mau mendapatkan informasi tentang kekristenan dari para guru-guru kalian, saya punya nomor telepon Pak Budi Asali. Saya bisa telepon mereka, ya. Tapi Anda tidak berilmu, mau dengan jumawanya bilang mau ngajarin saya. Dengar, saya bukan orang bodoh ya. Itu kenapa saya tidak akan jadi Kristen gitu loh. Karena kalau yang menjadi guru saya itu harus lebih berilmu daripada saya, itu wajib ya, wajib. Kalau mau jadi guru saya wajib lebih berilmu daripada saya. Lah kalian baca Bible aja nggak pernah, tiba-tiba mau ngajarin saya, hantu belau, emang aku orang bodoh? Enggak ya, aku orang Islam, orang Islam kami ya. Halo Mazu, perkenalkan nama, agama, dan tujuan komal ini. Maaf, orang jahil, orang awam jangan ngajarin orang lain lah. Itu namanya membodohi. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan anak bangsa, dan kita diperintahkan untuk. Kak nggak nampak dek, Ton nggak lihat Uni dek. Ton Uni nggak lihat akunnya. Mana akunnya dek? Akunnya Ton mana dek? Typing Ton. Typing Ton. Uni nggak lihat akunnya Ton. Oh ini. Di mute aja ya dek. Kalau di blok nanti mereka nggak bisa nonton kita lagi. Kasihan mereka tuh nanti. Minimal mereka tahu lah apa yang mereka nggak tahu selama ini kita bongkarin di sini. Halo Mazu. Halo Mazu. Halo Mazu. Hai. Halo Mazu. Oke, di bawah ya dek.
Kita nggak produktif ya kalau pada berhala ya, kita nggak produktif. Kita mau room ini produktif, kita mau room ini betul-betul menyajikan edukasi ya. Mamat bilang wanita otaknya separuh kah, wanita kah? Nabi Muhammad tidak pernah. Bentar, saya heran ya. Aduh, udah suaranya. Saya heran ya, kenapa saudara Kristen ini banyak kali berbohong untuk memuliakan agama Tuhannya ya? Apakah tidak bisa jujur untuk memuliakan agamanya? Saya rela telanjang bulat lari sampai ke Mekah kalau kau bisa tunjukkan dalil bahwa Nabi Muhammad mengatakan wanita otak separuh. Saya rela lari telanjang bulat ke Mekah. Silakan naik ke atas yang berani tunjukin tertulis wanita otak separuh ya. Saya telanjang bulat sambil live streaming kalau tertulis ada. Inilah kalian. Kenapa kalian nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia? Kalian nggak bisa bedakan otak dan akal. Nah, dan dengar baik-baik ya. Saya lebih baik, dan bahkan saya tidak sakit hati dikatakan otak separuh sama orang Kristen. Kenapa? Lebih baik saya nggak punya otak sama sekali ketimbang ngakunya punya otak tapi Tuhannya beranus ya. Lebih baik saya dikatakan tidak punya otak sama sekali daripada ngaku punya otak tapi Tuhannya berbulu. Ogah saya, mending saya jadi orang gila sekalian daripada punya Tuhan berbulu. Nggak mau, adek bang. Halo Mami Tutik, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan di room sini. Room sini tempat bertanya tentang agama Islam ya. Oke. Ya, oke. Teman-teman, di sini tempat kita mengedukasi orang-orang yang memang awam. Jadi di sini kalau orang awam boleh bertanya, kalau orang yang berilmu boleh menyampaikan ilmunya di sini. Dan saya naikin satu persatu, kalau Islam saya turunkan karena saya prioritaskan orang Kristen dulu ya. Saya sekali lagi saya ucapkan ya, saya tidak sakit hati dikatakan sama orang Kristen otaknya separuh daripada benar-benar saya lebih baik saya bahkan dikatakan, saya bahkan mau nih otak saya diambil. Ketimbang saya dikasih otak sama Allah tapi Tuhannya berbulu dek. Atau ketimbang saya punya otak normal sehat tapi punya Tuhan beranus dek. Nggak kebayang kan gimana itu penderitaan saya punya Tuhan berbulu dan beranus. Masa saya saingan anus sama Tuhan? Anus saya lebih bagus loh Tuhan, kan nggak enak kita gitu ya. Makanya saya lebih baik dikatakan tidak punya otak ketimbang ngakunya punya otak tapi Tuhannya beranus kembang kempis seperti punya saya. Saya nggak bisa memikirkan Tuhan beranus gitu loh, kembang kempis lagi. Kebayang nggak kalian kalau seandainya Tuhan pegang bagian duburnya itu terus dicium sama dia, bau banget tahu? Nggak masuk akal. Nggak. Aku mendingan dikutuk jadi batu deh ketimbang jadi manusia tapi punya Tuhan berbulu beranus. Nggak mau. Serius aku nggak redo, nggak terima batin aku gitu loh. Ya, aku nggak terima gitu loh, nggak terima. Abimanyu, perkenalkan nama, agama, dan juga tujuan naik ke sini. Oke, terima kasih. Tap-tap layarnya Bang Abimanyu, nggak sengaja. Oke, kita lanjut materi kita. Oke teman-teman ya, kita umat Islam ya, kita tidak boleh mengeneralisir. Contoh, walaupun agama Kristen itu dibawa sama penjajah, kita nggak boleh bilang agama mereka biadab. Walaupun yang paling banyak merusak peradaban dan membunuh orang atas nama agama itu dilakukan oleh umat Kristen, kita tidak boleh mengatakan mereka agama biadab. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita bilang agamanya biadab, nanti mereka itu akan melakukan tindakan-tindakan brutal. Karena Al-Quran sudah katakan, jangan menghina sesembahan orang lain karena mereka pasti akan menghina Allah tanpa ilmu. Jadi supaya kita tidak menjadi asbab mereka menghina, kita nggak boleh bilang agamanya agama biadab. Walau kita tahu yang paling banyak merusak peradaban agama mereka, yang datang bersama penjajah agama mereka, yang paling brutal kelakuannya mereka. Kita nggak boleh, tetap kita nggak boleh bilang, oh Kristen agama biadab, jangan, itu nggak boleh ya, tidak boleh, no ya, no. Nah, sebagai orang Islam itu kita harus bersikap adil. Kita harus menghakimi kelakuannya. Kalau dia berbuat jahat di sini, dan kita juga nggak boleh bilang jangan-jangan itu dia yang salah. Kenapa? Kita harus hormati cara berpikir mereka. Mereka itu walaupun berbuat cabul, berbuat dusta, berbuat nista, tidak boleh disalahkan. Karena bahkan Tuhan mereka saja rela untuk mati demi mereka agar mereka tetap masuk surga walaupun kelakuannya biadab. Ya, nah jadi kita nggak boleh nyalah-nyalahkan mereka karena mereka percaya di dalam dirinya itu ada dua entitas. Pertama ada entitas iblis, ada entitas Tuhan. Kalau misalkannya di dalam dirinya itu berbuat jahat, mereka nggak salah, tapi iblis yang salah karena iblis menguasai mereka. Tapi kalau mereka misalkannya menurut mereka benar, menurut mereka
Itu adalah Tuhan mereka yang bekerja dalam dirinya. Jadi bukan mereka. Jadi mereka itu cuman seperti robot yang disusupi sama roh-roh, lalu mereka bertindak tanpa kesadaran mereka. Makanya Yesus pernah berkatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi menurut kekristenan, para penjahat, pemerkodok, koruptor itu nggak tahu dengan perbuatan mereka. Gitu, nggak tahu, makanya diselamatkan sama Yesus menurut doktrin kekristenan sendiri. Kan Yesus yang bilang begitu, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi suatu saat kalau negara kita dijajah lagi, kita dihabis sama orang Kristen, kita nggak bisa nyalahin mereka, karena menurut Kristen itu mereka nggak tahu dengan perbuatan mereka, karena mereka itu adalah ahli surga, ya, karena sudah ditebus oleh Tuhannya, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa, sama sekali kita tuh nggak bisa nyalahin orang Kristen, karena mereka tuh anak-anak Tuhan. Kalau mereka berbuat biadab di komel kita, jangan salahkan mereka. Bisa jadi itu adalah bimbingan iblis atau bimbingan Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kita tanya aja dulu, nih Tuhan atau iblis dalam dirinya nih. Kalau mereka bilang Tuhan, berarti ketika mereka menghujat agama kita, ya udah akui saja itu Tuhan mereka sedang bekerja, ya, bukan iblis. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan pernah salah-salahkan orang Kristen lah. Saya nggak suka kalau orang Islam itu nyalah-nyalahkan orang Kristen loh, ya, karena mereka itu adalah anak-anaknya Tuhan menurut mereka. Tepuk tangan buat anak Tuhan. Halo Edo Manurung, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke komal saya. Iya, agama saya Kristen. Oke, tujuan naik ke sini bro. Ingin protes yang kakak bilang tadi. Yang mana dek mau diprotes? Silakan dek, diksinya yang mana mau diprotes. Emang Protestan ya? Emang Protestan suka protes sih memang. Tuhan Yesus bilang, bukan pada saat diampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ belum ada koruptor, termasuk yang membunuh itu yang mau diampuni, bukan. Siapa? Yang diampuni berarti siapa di situ? Yang menyalibkan dia itu orang jahat itu. Berarti orang yang menyalibkan itu nggak tahu kalau itu penyaliban itu perbuatan jahat. Ya, namanya orang jahat, mana tahu dia itu. Oh, berarti kalau orang jahat itu nggak tahu kalau itu perbuatan jahat gitu. Iya. Oh, kan bener kan? Bener kan teman-teman? Kalau orang Kristen yang jahat itu jangan disalahkan, karena mereka nggak tahu kalau itu kejahatan, karena anak-anak Tuhan. Tuh. Lagi Kristen itu bukan agama, buat Kristen itu enggak agama. Ya saya tahu Kristen bukan agama, sekte. Jadi tuh teman-teman ya. Jadi kalau si Edo Manurung ini suatu saat memperkodok anak kalian, mencuri uang kalian, dia nggak bisa disalahkan, karena bagi dia itu bukan kejahatan, karena dia nggak tahu kalau itu kejahatan gitu loh, nggak boleh dihukum, harus dimaafkan. Jadi maksud kakak itu yang membunuh, yang menyalibkan dia itu umatnya. Loh, memangnya itu bukan ciptaan dia? Waduh. Gimana dong ini? Saya bingung nih. Maksudnya gimana nih? Jadi yang menyalibkan Yesus itu bukan ciptaan Yesus gitu, ciptaan Tuhan lain. Oh my God. Bukan, itu gimana? bukan ciptaan dia, itu ciptaan iblis itu. Oh, jadi iblis pencipta di Kristen. Oh my God. Enggak, itu bukan Kristen. Iya, di dalam agama Kristen iblis itu sama seperti Yesus, sama-sama pencipta. Kak, tadi kakak bilang kan kalau dia. Bentar dek, saya belum selesai dapat info nih. Jadi Iya, yang saya mau menyalibkan tanya Yesus lagi. itu Oke. bukan ciptaan Yesus, berarti ciptaan iblis. Berarti Yesus dan iblis setara, sama-sama pencipta. Dulu saya pernah tengok itu kakak naik Jangan ke rumahnya lari di dulu situ. kemana-mana, dek. Selesaikan dulu Bukan lari ucapan kita. kemana-mana. Dek, Soalnya kalau kakak kita tadi lagi nggak ngobrol mengakui ini ketika bahwasanya sudah otak perempuan itu kalau di agama Islam hanya separuh. Yang mana Kakak nggak dalilnya coba? mengakui tadi. Kalau adek bisa tunjukin dalilnya di sini, Uni telanjang bulat lari sampai ke Mekah jalan kaki. Tunjukin ayatnya, dek. Ini aja kak. Aku turun sebentar biar aku tanya Iya. dulu Edis TV. Edis Semua, TV tahu udah kalau perlu suruh si Edis TV ke sini, kalau perlu suruh pendeta kalian, bahkan Tuhan kalian suruh ke sini tiga-tiganya. Tunjukin ayat itu. Saya rela lari telanjang bulat ke Mekah kalau ada tertulis perempuan otaknya separuh. Silakan. Dulu kakak itu naik ke rumah. Adek, kalau seandainya Yesus naik ke sini, jangan Edis lah, Yesus aja suruh naik ke sini, saya tungguin. Kalau Tuhan kalian yang tiga-tiganya itu mampu membawa tuduhan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan wanita otak separuh, saya rela telanjang bulat lari ke Mekah, nggak pakai baju, sambil di live streamingkan, silakan. Aduh, kenapa sih orang-orang Kristen ini Tuhannya udah tiga, membuktikan ucapannya aja nggak mampu, padahal Tuhannya udah tiga loh. Saya cuma satu Tuhan saya loh. Hah? Kenapa sih?
Ayolah saudara-saudara Kristen, berhentilah berdusta kepada diri sendiri. Kalau ada, katakan ada. Itulah kenapa kalian jadi Kristen dan sesat, karena kalian percaya saja atas tipuan para apologet kalian seperti Edis, ya. Saya tahu kalian itu nggak punya dasar dalam keyakinan, tapi minimal berubahlah. Sudah tua-tua ini, masa kalian nggak bisa belajar dengan banyaknya sudah dimudahkan oleh pencipta alam semesta ini. Kalian dapat pengajaran di TikTok, di YouTube. Kajilah, carilah di ChatGPT. Apakah ada Nabi Muhammad pernah mengatakan wanita itu otaknya separuh? Saya tantang loh. Kalau ada yang berani menunjukkan wanita otaknya separuh, saya rela telanjang bulat depan kalian. Hari ini saya buka semua pakaian saya sambil geol-geol jalan ke Mekah. Ini daripada ada Tuhan otaknya full tapi nggak bisa lari dari tentara Romawi. Makanya saya bilang, ya tolonglah adik-adik ya, ada anak-anak bunda tolong. Tadi Tante Mika, kamu tahu nggak informasi yang terbaru kita dapatkan? Iblis adalah pencipta loh. Iya, akhirnya menciptakan mereka iblis. Jadi yang menciptakan manusia yang menyembah Yesus itu katanya iblis. Berarti iblis sama Yesus setara, sama-sama pencipta ya. Luar biasa ya. Uni nggak tahu. Uni nggak tahu. Iblis roh, Tuhan mereka roh, satu hakikat. Sama-sama roh. Iya, ya udahlah. Aduh, parah banget. Makanya saya tuh larang mereka tuh banyak bicara loh, karena mereka ujung-ujungnya bikin denom baru loh. Ini denom iblisiwati loh, iblisiah loh. Denom yang percaya bahwa iblis adalah pencipta. Ini baru denomnya. Halo ABG, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Biar enak kita diskusinya. Biar produktif ya room ini. Oke Pak ABG, saya turunkan ya. Halo Dismas, sebelum Dismas bicara, karena kita udah tahu nih Dismas nih Kristen, tapi harus kita konfirmasi dulu nih. Telanjang Rifa, kami tak sanggup tengok nenek-nenek lari telanjang. Iya, udah. Dismas, aku mau tanya. Dismas, kalau di dalam dirimu sekarang ada Tuhan nggak? Diri aku ada Tuhan. Ada nggak Tuhan dalam dirimu? Saya sendiri Tuhan di syarikat saya. Oh, berarti yang membayangkan nenek-nenek lari sambil telanjang adalah Tuhannya berarti barusan. Ya ampun, Tuhanmu cabul banget dek. Saya sendiri Tuhan di syarikat saya, penguasa, pemilih. Memang, yang saya tanya, di dalam dirimu ada Roh Kudus nggak? Itu loh. Oh iya. Nah kan bener, berarti yang membayangkan nenek-nenek lari sambil telanjang adalah Roh Kudus dalam dirinya Dismas. Makanya kami tak sanggup lihat nenek-nenek lari telanjang. Iya, karena Roh Kudusnya ketakutan lihat nenek-nenek lari telanjang. Tak sanggup kami tengok nenek-nenek lari telanjang. Ya, oke, yang dimau Roh Kudus kamu itu anak perawan lari sambil telanjang. Nenek-nenek kami tak sanggup lihat. Ya, kami itu kan kamu sama Roh Kudus. Kalau anak gadis lari telanjang, Roh Kudus dan dirimu sanggup nggak lihatnya? Karena ada Roh Kudus, kami tak sanggup lihat nenek-nenek lari telanjang. Tapi kalau anak gadis mau nggak Roh Kudus dalam dirimu kami melihatnya? Kami akan lari dan bagi dia baju. Loh, Tuhanmu waktu dia ditombak nggak dikasih baju sama Roh Kudus? Kalau kau lari telanjang, kami tak sanggup lihat. Kau kan nenek-nenek, masa kan nenek-nenek mau lari telanjang? Dengar dek, waktu Tuhanmu lari, waktu Tuhanmu ditelanjangi, pegang salib itu dikasih baju nggak sama Roh Kudus? Yang kita bincang nenek-nenek mau lari telanjang. Iya, tak sanggup kan kamu kami bilang, lihat. kalau nenek-nenek lari telanjang kau tak sanggup lihat, tapi kalau anak gadis kau apalagi kasih kau mau baju. lari telanjang sampai Mekah. Iya, makanya Aduh. saya tanya, kalau waktu Tuhanmu jalan sambil telanjang itu dikasih Roh Kudus nggak baju? Tidak ada tertulis. Ya udah. Ya, makanya kau bohong, Iya. berarti dari bawah kau. Berarti kau pendusta mengatakan kalau ada anak perawan lari sambil telanjang kau kasih baju, bohong. Kenapa? Tuhan kau aja waktu ditelanjangi Hansip Romawi nggak dikasih Roh Kudus baju. Bohong banget deh ya. Halo Pak Bian, salam. Selamat pagi. Perkenalkan nama, agama, dan tujuan nek kokomol saya. Selamat pagi Uni. Assalamualaikum. Ya, agama. Bian, agama Islam Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya ke sini Pak? Ya ada, cuma ini mantau aja Uni. Memang Oke, saya turunkan ya. Ya makasih Uni. Assalamualaikum. Salam, standby aja dulu Tante Mika sama Pak Budak Anggun. Oke, yang lain di bawah silakan naik diskusi biar produktif ya. Saya nggak mau sia-sia waktu saya pagi ini ya. Saya mau produktif, mengedukasi.
Puncu Saputra, perkenalkan nama dan agama. Aska, perkenalkan nama dan agama. Yang Islam langsung turun aja. Puncu, perkenalkan nama dan agama. Halo, Puncu. Oke, di bawah. Oke, lanjut ya, kita diskusi. Jadi rata-rata saudara kita Kristen itu ateis boleh naik, boleh. Nanti saya siang mau diskusi dengan ateis, dengan evoteis ya. Silakan ateis boleh. Tapi jujur ya, di sini ateis pendusta nggak harus dikonfirmasi dulu. Dia betul-betul seorang ateis, harus diuji dulu keateisannya gitu ya. Jangan nanti dia ateis tapi Tuhannya Yesus. Karena nggak mau dikasih tamparan-tamparan manis dari saya langsung ngaku-ngaku ateis padahal Tuhannya nanti Yesus. Saya nggak mau berbohong di sini. Room ini mengajak jujur ya. Di room ini mengajak kita jujur. Di room ini mengajak kita mengedukasi publik, merenung dan berpikir. Maka konsekuensinya adalah kejujuran. Di room ini orang yang sangat dihormati adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Ya, ungkapan-ungkapan yang tidak terbukti itu kita tidak pedulikan. Ungkapan yang menggunakan data itulah ilmu sesungguhnya, oke? Jadi buat teman-teman semua naik ke sini tuh kalau awam, ateis, agnostik, Kristen, apapun agamanya itu hanya boleh bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalau punya kaidah ilmu, belajar filsafat, belajar apapun itu boleh menjadi guru di sini dengan cara tunjukkan validasi keilmuan, tunjukkan kapabilitas keilmuan Anda dengan cara buka kamera dan pakai data apabila bicara. Oke, silakan Gatel, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Agama saya Islam, tapi sekarang saya ateis. Tujuan naik ke sini, namanya siapa? Namanya Gatel. Tujuan naik ke sini? Saya ingin menanyakan satu hal. Betulkah dalam Islam itu mengawini anak kecil boleh? Di Quran At-Talaq ayat 4. Oke, saya jawab ya. Kalau yang mengawininya adalah manusia mulia yang tidak cabul otaknya, maka itu sah-sah saja karena dia pasti tidak akan menzolimi istrinya. Bukan. Tapi saya lagi menjelaskan, jangan di Quran ayat 4. Saya kan lagi ngejawab. Kan di pertanyaannya boleh nggak? Saya jawab boleh. Kalau yang mengawini anak kecil itu adalah orang sekelas nabi-nabi yang otaknya nggak mesum, karena pasti tidak akan terjadi kejahatan secara seksual. Tapi kalau orangnya seperti Anda nggak mungkin, karena jangankan anak kecil, nenek-nenek umur 70 tahun juga nggak boleh dikawinin Anda. Kenapa? Karena Anda pasti otaknya mesum gitu loh. Karena kita kan bicara nih, ateis itu kan nggak ada agama, nggak ada aturan, boleh mengawini nenek-nenek, mamanya sendiri kan boleh ditusbol karena Anda ateis kan sekarang. Kalau Anda Islam, Anda nggak boleh mengawini ibu Anda, tapi karena Anda ateis, Anda udah boleh sekarang itu mentusbol lobang ibu Anda. Sebagai ateis nggak ada aturan ya. Nah, jadi kalau ditanya bolehkah anak kecil dinikahi oleh seorang manusia? Boleh, asal manusianya itu adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan, yang otaknya tidak mesum seperti kebanyakan saudara Kristen kita yang ada di bawah ya. Tapi kalau orang Kristen jangan kena anak kecil, Dek. Jangan anak kecil. Gadis 25 tahun aja hati-hati. Itu bisa diperkodok sama mereka. Nenek-nenek aja dikasih bedak bisa jadi dipakai. Kita khawatirnya begitu. Karena kejahatan itu terjadi apabila ada korbannya, ya. Dan banyak korban KDRT itu dilakukan oleh orang Kristen, padahal istrinya tuh umurnya normal tuh, umur produktif pernikahan tuh 40. Oh, dihabisin sama mereka. Ya. Jadi boleh ya, boleh, karena di Yahudi sendiri halakah menikahi anak usia 3 tahun itu ada, agama Samawi itu membolehkan. Bahkan yang lebih ekstrim adalah agama dari kalangan Yahudi, boleh melakukan hubungan seksual dengan anak usia 3 tahun karena sudah dipraktekkan oleh nenek moyang Yesus bernama Ishak. Ya, Anda kan ateis, Anda kan nggak tahu tuh agama Samawi. Islam itu membatasi umur. Kalau syaratnya tuh balik, di Islam itu diperintahkan balik. Tapi kalau di Kristen nggak ada batasan, boleh anak umur 1 tahun boleh kau kawini, kau kangkangin boleh, karena nggak ada larangannya. Tapi kalau di ateis, jangankan anak umur 1 tahun, Dek, anak keluar brojol 1 bulan aja boleh tuh dipegang-pegang alat vitalnya sama si Gatel, karena Gatel nggak punya lagi aturan, ya. Gatel ini ateis, nggak ada larangan, dia mau nyetubuhi ibunya siang malam boleh, kalau dia suka, ibunya enak, dia enak, boleh aja. Binatang pun boleh ya nih ya, binatang pun boleh ya. Boleh banget. Jadi Gatel ini boleh karena Gatel tidak lagi punya aturan secara keagamaan, karena dia sudah ateis. Ya, Gatel ya.
Seperti itu gatel ya. Jadi di Islam itu ada aturan. Kalau menikahi seorang wanita itu harus balik. Tapi kalau seandainya gatel itu hampir sama dengan Kristen. Kristen tidak ada larangan mencetubuhi anak usia 1 tahun. Gatel juga tidak dilarang. Gatel kalau mau memuaskan ibunya sendiri, kalau janda itu boleh gatel ya. Seperti itu gatel. Karena gatel ateis. Aturannya nggak ada secara agama. Aturannya ngikutin aturan manusia. Ya, kalau manusianya, kalau gatel pergi ke suku Eskimo itu boleh ditiduri sama teman-temannya tuh, istrinya tuh boleh. Kalau sekalinya gatel berada di tahun-tahun peradaban yang ini, oh boleh istrinya dipakai orang rame-rame, karena gatel itu kan ateis, tidak beragama. Seperti itu ya dek. Saya kan gatel pertanyaan selanjutnya. Saya suka kalau pertanyaannya para ateis ini loh. Saya sudah jawab ya. Gatel boleh. Kalau yang menikahi itu sekelas nabi-nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Muhammad, karena tidak mungkin cabul seperti pendeta-pendeta di gereja-gereja Kristen ya, anak kecil semua lubang duburnya dipakai. Nauzubillah min zalik ya, parah ya. Banyak loh, bahkan Vatikan saja kecam loh. Kalau yang melakukan itu orang Kristen nggak boleh. Kenapa? Allah tahu rata-rata mereka tuh cabul nih. Bahkan PBB kecam Vatikan terkait pelocohan terhadap anak di gereja loh coy. Kebayang nggak ini? Ya, itu kelakuan dilakukan di gereja loh. Jadi nggak mungkin ya. Kita takut sama Roh Kudusnya orang Kristen. Karena ketika mereka ngaku punya Roh Kudus, tapi anak kecil pantatnya nggak selamat sama mereka. Ya, gitu. Begitu ya. Gatel, silakan ajukan pertanyaan selanjutnya Gatel. Silakan Gatel. Gatel kenapa? Kenapa terguncang? Nyesel jadi ateis karena nggak ada aturan lagi boleh. Ah, kamu kan keluar Islam supaya bisa mensetubuhi ibumu kali. Kalau di dalam Islam nggak boleh setubuhi ibu sendiri. Kalau kamu kan boleh. Di Kristen memang tidak boleh mensetubuhi ibu sendiri, tapi Yesus sendiri menghamili ibunya dan memecahkan perawan ibunya tuh ada ceritanya begitu. Ya? Astagfirullah, kalian ini luar biasa para ateis. Tepuk tangan. Ini berarti ateis bisa dikatakan sekelompok binatang ini, nggak ada aturan ya? Ya mereka kan nggak punya aturan Tuhan. Tuhan aja nggak punya, gimana punya aturan? Coba Tuhan aja nggak punya. Oh, berarti binatang. Jack Dia Firmino. menjas kamu ini, Rifa, menjas orang. Menjas siapa? Ya, ayo jelaskan ini bisa nggak? Apa? Sebentar ya. Ini bisa nggak? Apa itu? Ya apa? Coba kamu baca. Ini Musnad Ahmad 5364 di situ dikatakan bahwa Apa di situ? mencium ya. Di mana kata menciumnya di mana? Di mana yang kata mencium yang mana Mencium tuh? rukun Iya, Hajar yang Aswad dan mana? rukun Yamani bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Oh ya, oke. Saya jawab ya. Ya udah berarti itu Oke. poinnya ya. Oke, saya jawab ya. Diam dulu ya. Diam. Oke. Sebentar. Diam dulu. Sebentar, belum. Belum. Saya belum habis bicara. Sebentar, jangan panik. Sebentar. Oke. Apakah ini hadis ya? Apakah kalau mengikut logika kita, apakah itu bukti kebenaran ataupun sekadar rekayasa ataupun gimana itu? Oke. Sila Siap. jelaskan menggunakan isi dan data Oke. keislaman. Udah. Nggak usah banyak cerita ya. Lanjut. Ya, sebentar. Jangan panik. Sebentar. Ya. Nggak panik. Sebentar. Saya pengen Kita cepat santai. menjawab. Kita santai, Mak. Iya, saya cepat menjawab. Udah kasihan tuh ya di bawah. Supaya ada Udah, edukasi. Udah di bawah aja denger ya, di bawah. Saya jelasin. Baik, pertanyaannya bagus ya. Apakah di dalam hadis mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa itu sebuah sesuatu yang masuk akal? Masuk akal lah. Yang nggak masuk akal itu adalah ketika Tuhan mati menembus dosa manusia, itu yang nggak masuk akal. Membunuh Tuhan masuk akalkah ketika Tuhan mati terus umatnya masuk surga? Itu baru nggak masuk akal karena Tuhan itu nggak boleh mati. Nah, mencium itu adalah sebuah perbuatan di dalam Islam yang membuat manusia diampuni dosanya karena ketundukannya kepada aturan Tuhan. Yaitu salah satu aturan Tuhan adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad? Alasannya banyak. Salah satu alasannya adalah batu Hajar Aswad itu dipercayai adalah batu dari surga. Nah, bahkan kalau kita bandingkan batu Hajar Aswad dari Yesus, itu lebih mulia batu Hajar Aswad. Kalau kita berani bandingkan nih. Kenapa? Batu Hajar Aswad dari surga itu dicium umat Islam karena manusia mencintai dan merindukan surga. Tapi Yesus turun dari surga, diludahi, dipijak-pijak, dibuka celananya. Ditelanjangi maksudnya.
Nah, jadi antara batu hajar aswad dengan Yesus itu lebih berguna batu hajar aswad. Batu hajar aswad cuman dicium, di mute dulu Pangun. Batu hajar aswad saja cuman dicium bisa menghapus dosa. Yesus harus dibunuh dulu. Pangun di mute dulu Pak. Ini noise. Siap, sorry. Kebuka. Udah tutup kok. Nah, gitu ya. Batu hajar aswad cukup dicium saja, diusap saja bisa menghapus dosa. Yesus udah 33 tahun miskin, nista, udah dibunuh pula nggak mampu menghapus dosa, menghujat Roh Kudus. Karena dalam Kristen, walaupun Yesus sudah mati, menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Nah, kalau batu hajar aswad gimana? Batu hajar aswad nggak perlu dibakar, nggak perlu dilempar-lempar, cukup dicium saja bisa menghapus dosa. Lebih apa ya, lebih nggak dramatis, lebih mudah, lebih membuat kita bersyukur kepada Allah. Kalau Yesus yang datang dari surga jadi daging, kalau batu hajar aswad dari surga batu, ya dihargai, dimuliakan, ya tidak dikultuskan, tidak dianggap Tuhan, ya tapi dimuliakan gitu ya, karena itu dari surga sebagai bentuk kerinduan kita kepada surga. Bahkan dicium doang bisa menghapus dosa. Lah ini Tuhan udah jadi daging, jadi darah, beralat vital, lagi disunat hari ke-8 ya, udah miskin lagi di dunia, tersiksa lagi hidupnya, udah ditombak sama Hansip Romawi, udah mati dan bangkit dari ketiga, tidak mampu menghapus semua dosa. Salah satu dosa yang tidak bisa diampuni apa? Nih, saya tunjukin ya. Menghujat Roh Kudus. Itu tak terampuni teman-teman, walaupun Yesus sudah mati. Maka lebih masuk akal mencium batu hajar aswad daripada membunuh Tuhan untuk masuk surga. Kenapa? Ini kan bicara tentang Tuhan, cemen banget Tuhannya, ribet banget jadi Tuhannya, ya, seperti itu. Uni, aku mau nanya satu nih. Menurut iman Kristen, sebelum manusia diciptakan, ada nggak yang bisa membunuh Tuhan? Nggak ada. Setelah manusia diciptakan, ada nggak yang bisa membunuh Tuhan? Ya ada, kan Yesus dibunuh sama. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan, Uni. Aduh, parah. Lah, memang bukan cuman begitu, sudah direncana. Loh, Anda nggak tahu di dalam perjanjian lama itu rencana untuk Tuhan menurunkan manusia yang adalah dirinya, yang adalah firman-Nya itu lalu dibunuh, itu sudah direncanakan. Jadi otak pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah Bapa sendiri, Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Gitu. Kalau Edis dia nggak mau mengatakan bahwa itu Bapa, makanya dia bilang iblis adalah perencana dari pembunuhan Yesus, maka kematian Yesus, penyalipan itu adalah karya iblis. Kalau Kristen mainstream menganggap bahwa penyalipan adalah karya Bapak berisik, Mika, di mute ya. Nah, jadi memang ada beda. Kenapa Edis nggak mau menerima penyalipan karya iblis? Nanti dia harus berterima kasih kepada iblis. Padahal di dalilnya ada tertulis Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40. Gitu ya, tepuk tangan buat Edis. Gitu ya. Jadi batu hajar aswad itu lebih mulia daripada Yesus kalau kita bandingkan, lebih fungsional. Kenapa? Batu hajar aswad nggak perlu jadi Tuhan, tapi bisa kalau dicium menghapus dosa. Sementara Yesus yang sudah mati berkorban buat umatnya saja tidak mampu menghapus dosa, menghujat Roh Kudus. Ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni sama sekali di Kristen itu, walaupun Tuhannya udah mati. Begitu. Sedih memang jadi orang Kristen. Minum dulu Bunda Gembala ya nak. Ternyata Tuhan menciptakan senjata untuk membunuh dirinya ya, Uni ya. Lebih tepatnya memang ya, Tuhannya orang Kristen itu merencanakan itu. Lebih tepatnya karena itu ada di dalam nubuatan. Ya. Begitu ya teman-teman ya, kita lebih percaya mencium batu hajar aswad menghapus dosa ketimbang membunuh Tuhan untuk masuk surga. Kita lebih percaya itu ya, karena kita bukan psikopat ya. Kita bukan orang-orang yang diajarkan untuk psikopat. Ya, seperti itu ya. Saya, orang Islam itu bukan orang yang dianjurkan untuk psikopat. Kalau saya percaya membunuh Tuhan untuk masuk surga itu sama saya, aduh. Ya, gini. Di Islam mencium batu hajar aswad masuk surga. Di Kristen mijak kepala Tuhannya itu masuk surga. Beda banget kita memang. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi, lebih mulia banget ya batu hajar aswad ketimbang Yesus ya. Yesus kalau dibandingin sama batu hajar aswad tuh nggak ada harga diri banget loh guys. Kalau dibandingin gitu, ya begitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ajaran paganisme itu adalah ajaran menyembah kepada manusia. Ajaran paganisme itu percaya Tuhan berkeluarga. Yesus itu berkeluarga, bahkan pernah mau diambil paksa keluarganya karena dituduh tidak waras lagi.
ya. Agama Samawi tidak mengenal Tuhan berkeluarga. Agama Samawi tidak pernah menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan, ya. Coba kita lihat, mencium batu menghapus dosa itu diajarkan oleh agamanya orang Yahudi atau Bani Israel. Di dalam mana? Yesaya pasal ke-6 nomor 6. Karena kalian Kristen, makanya kalian nggak kenal kebudayaan agama Yahudi, nggak tahu. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.